Rekan-rekan guru atau calon guru sekalian, selamat datang di saluran YouTube Lalu Rudi Hidayat, saluran pustaka pendidikan. Selamat menyaksikan video pertama saluran ini. Pada video ini akan dibahas tentang pedagogi. Pedagogi merupakan istilah di dunia pendidikan. Bagi guru, pedagogi merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pedagogi dimaknai sebagai ilmu pendidikan dan ilmu pengajaran. Namun, memahami istilah tidaklah cukup berdasarkan makna bahasa. Harus pula dipahami pemaknaan secara peristilahan. Makna bahasa adalah makna umum. Pedagogi berasal dari bahasa Yunani kuno, lebih dikenal sebagai bahasa Greek, yakni paidagogia. Pedagogi merupakan kata majemuk atau gabungan dua kata dasar yang membentuk makna baru. Pedagogi tersusun dari paidos bermakna anak dan ago bermakna mengadakan atau memimpin. Secara istilah, pedagogi bermakna ilmu teoritis dan praktis cara mendidik anak. Dalam literatur Indonesia, usaha mendewasakan seseorang atau sekelompok orang disebut pendidikan. Objek yang didewasakan tentunya adalah anak. Berdasar penjelasan tersebut, pendidikan adalah istilah yang setara dengan pedagogi. Orang yang ahli pedagogi disebut pedagog, senada dengan pelaku pendidikan disebut pendidik. Sebagaimana seringkali diperdengarkan istilah pedagog untuk menyebut pendidik. Bagaimana dengan istilah guru? Menurut KBBI, guru adalah istilah untuk profesi dengan salah satu tugas mengajar atau membimbing. Guru dengan tugas mengajar disebut pula guru mata pelajaran atau pengajar. Guru dengan tugas membimbing disebut guru bimbingan konseling. Jadi, pendidik atau pedagog adalah sifat atau fungsi, dan guru adalah nama profesinya. Fungsi pendidikan atau pedagogi adalah membawa anak pada kedewasaan. Kedewasaan berarti suatu bentuk kekuatan pikiran atau wawasan dan maturity atau kematangan, yakni keberfungsian sebagai individu dan makhluk sosial. Kematangan sebagai individu atau keberfungsian sebagai individu seperti mampu mengurus diri, mampu mengontrol diri, dan sebagainya. Keberfungsian sebagai makhluk sosial seperti mampu berinteraksi, berkomunikasi, dan sebagainya. Seorang yang maturity atau matang menampilkan perilaku yang sesuai dengan waktu, tempat, situasi, budaya, tuntutan peran, dan kondisi permasalahan di mana ia tengah berada.
Indikator kekuatan pikiran adalah mandiri pengetahuan, yakni memiliki keluasan pengetahuan atau memiliki pengetahuan yang cukup yang berlaku sebagai wawasan. Indikator maturity adalah mandiri kehidupan, yakni mandiri dalam fungsi sebagai individu dan dalam fungsi sosial. Kekuatan pikiran dibangun melalui pengajaran, sedangkan maturity dibangun melalui bimbingan. Maka, untuk dapat disebut pendidikan yang mendewasakan harus mengandung dua komponen, yakni pengajaran dan bimbingan. Terkadang ditambahkan komponen ketiga, yakni latihan. Sejatinya, dalam pengajaran dan bimbingan telah terkandung latihan. Untuk itu, tidak perlu diletakkan sebagai komponen terpisah. Pun untuk disebut sebagai pendidik, harus sebagai pelaksana sekaligus atas minimal dua komponen jika meyakini pendidikan terdiri atas 3 komponen. Pengajaran adalah upaya membentuk kemandirian pengetahuan berupa bidang studi dan permasalahannya melalui pemindahan pengetahuan dari sumber pengetahuan ke penerima. Pelaku pengajaran disebut pengajar atau lebih dikenal sebagai guru mata pelajaran. Bimbingan adalah upaya membangun kemandirian dalam kehidupan pada seseorang melalui pembentukan keberfungsian sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Bimbingan dalam pendidikan lebih dikenal sebagai bimbingan konseling atau BK. Praktik BK tentunya di sekolah seringkali dibahasakan sebagai hubungan konselor dan konseli, bukan sebagai guru dan murid. Hal ini karena BK merujuk pada fungsi psikolog. Dalam psikologi, konseling merupakan proses interaksi atau komunikasi oleh seorang psikolog pada klien. Sebutan lain untuk orang yang memberi konseling adalah konselor, dan orang yang menerima konseling adalah konseli. Inilah yang menjadi dasar praktik BK di sekolah disebut hubungan sebagai konselor dan konseli. BK memang ilmu terapan dari ilmu psikologi konseling, sehingga menjadi bagian darinya. Namun, menjadi bagian tidaklah berarti sama. Setiap hubungan dalam proses pendidikan antara guru mapel dan murid atau guru BK dan murid tetaplah sebagai hubungan guru-murid. Inilah yang menjadi alasan disematkannya bimbingan dalam istilah BK. Bimbingan adalah upaya membangun kemandirian dalam kehidupan pada seseorang melalui
pembentukan keberfungsian sebagai makhluk individual dan makhluk sosial. Komponen kemandirian kehidupan adalah kemandirian personal, kemandirian pikiran, kemandirian karir, dan kemandirian sosial. Kemandirian personal, kemandirian pikiran, dan kemandirian karir tergolong sebagai kemandirian individu, yakni keberfungsian sebagai makhluk individual atau dapat disebut karakter individual. Kemandirian sosial dapat disebut pula karakter sosial. Kemandirian personal adalah kemampuan atas keputusan sendiri dalam hal yang terkait fungsi dirinya sendiri. Kemandirian personal dicapai melalui kecakapan personal. Komponen kecakapan personal adalah kemampuan mengurus diri, pengelolaan diri, atau kemampuan inisiatif dan kontrol terhadap segala perilaku diri, pengelolaan tujuan atau kemampuan untuk membuat rencana yang sesuai dan mengantisipasi hasil. Kemandirian belajar atau kesadaran atas ketidaktahuan sehingga berusaha mencari tahu. Komponen kedua dari kemandirian kehidupan adalah kemandirian pikiran, yakni kemampuan untuk mengelola pikiran, perasaan, untuk menjadi sistematis atau runut. Kemandirian pikiran dicapai melalui kecakapan berpikir rasional. Komponen ketiga dari kemandirian kehidupan adalah kemandirian karir, yakni kemampuan untuk mengambil keputusan menyangkut vokasional, pekerjaan, jabatan, dan masa depan terhadap karir yang menjadi pilihannya. Kemandirian karir dicapai melalui kecakapan menyadari kemampuan diri untuk memilih keterampilan vokasional, pekerjaan, jabatan, dan masa depan terhadap karir yang menjadi pilihannya. Komponen keempat dari kemandirian kehidupan adalah kemandirian sosial, merupakan kemampuan untuk berfungsi sebagai makhluk sosial. Kemandirian sosial dicapai melalui kecakapan sosial. Komponen kecakapan sosial yaitu interaksi sosial adalah kemampuan untuk membangun hubungan dengan orang lain. Komponen kecakapan sosial berikutnya adalah kecakapan komunikasi, yakni kemampuan untuk menyampaikan maksud sehingga mudah dipahami. Komponen kecakapan sosial berikutnya yaitu dinamika kelompok, yakni
kemampuan untuk membangun kelompok, mengelolanya, menempatkan diri sesuai tuntutan peran di dalam kelompok dan antar kelompok. Komponen kecakapan sosial berikutnya yakni pemecahan masalah, yakni kemampuan di dalam mengelola suatu masalah. Rekan-rekan sekalian, apabila BK dibawa dalam pemikiran ini atau bergerak dalam alur pemikiran ini, maka BK akan terlepas dari kesan sebagai polisi sekolah yang muncul hanya pada saat terdapat masalah pada peserta didik. Bimbingan atau BK sejatinya bertujuan membentuk karakter peserta didik, yakni karakter individual dan karakter sosialnya, sehingga menjadi pribadi yang dewasa seutuhnya. Jika bimbingan atau BK tidak berjalan dalam alur pikir ini, maka sangat memungkinkan akan lahir generasi yang penuh wawasan namun kekanak-kanakan. Demikian video pertama ini, semoga bermanfaat.